Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasinta Nino SAG, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri Tobu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi atau tugas saya tentang koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup murid baik secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menuntun murid untuk berkembang secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja karena saya menganggap bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Contohnya adalah pada saat murid mengerjakan tugas atau penilaian harian, jika nilai murid sudah di atas KKM, maka pembelajaran saya anggap berhasil. Yang kedua, saya menganggap bahwa murid adalah objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru. Yang ketiga, seringkali saya tidak mempedulikan murid apakah sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena yang menjadi fokus utama saya adalah ketuntasan materi. Yang keempat, saya juga seringkali hanya meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa berpikir bagaimana cara agar materi tersebut dipahami oleh anak-anak sepenuhnya. Karena hal ini, maka saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif dan sikap saja yang saya perhatikan, tetapi juga saya harus memperhatikan aspek spiritual, afektif, sosial, dan budaya. Yang kedua, pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid, dan guru berperan menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada dalam diri murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, tugas guru bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menumbuhkan budi pekerti pada diri murid. Yang keempat, murid bukan objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, dan peran guru adalah sebagai fasilitator. Yang kelima, guru juga harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran. Keenam, guru harus mempelajari karakteristik murid sesuai dengan keunikan masing-masing. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik
agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Yang kedua, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dengan memperhatikan potret alam dan potret zaman. Yang ketiga, saya akan menerapkan konsep pembelajaran yang memerdekakan murid, yaitu menuntun dengan cara membimbing, memberi contoh, mendidik, mengawasi murid untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kelima, saya akan berusaha untuk mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang efektif. Sekian hasil pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.